Saya baca dari artikel internet bahwa Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir surah Adz-Dzariyat 47 mentakwil tangan dengan kekuatan. Mohon penjelasannya. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal ya riwayat ini. Yang jelas ya tidak mungkin. Ini Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qalatil yahudi yadullahi maghlulah, qala Ibnu Abbas laisa ya'nuna bidzalika anna yadallahi muthaqah. Ayat ini tidak bermaksud bahwa orang-orang Yahudi bermaksud tangannya Allah itu diikat, tidak, tetapi walakinnahu yaqulun, tetapi orang-orang Yahudi berkata innahu bakhil amsaka ma indahu, Tuhan itu pelit, bakhil karena menahan apa yang dimiliki oleh Tuhan, enggak mau diberikan pada Yahudi. Ibnu Abbas melakukan takwil. Ini ulama salaf. Kalau takwil itu dikatakan hanya Asy'ariyah, berarti Ibnu Abbas Asy'ariyah. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal ya riwayat ini. Yang jelas ya tidak mungkin. Dibaca cuma judulnya, tetapi isinya tidak dibaca. Mengapa isinya tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak mengerti isinya, atau mungkin setelah baca isinya dia tahu ternyata isinya bertentangan dengan ajarannya Wahabi. Saya baca dari artikel internet bahwa Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir surah Adz-Dzariyat 47 mentakwil tangan dengan kekuatan. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah riwayat dari Ibnu Abbas tersebut sahih atau tidak? Nanti akan saya bawakan tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal ya riwayat ini. Yang jelas ya tidak mungkin. Kedua, walaupun mungkin maka itu mimba tafsir ya, at-tafsir bil lazim ba'da tafsirih bil ma'na. Bahwa itu adalah penafsiran yang lazim dari maknanya, yang tidak menunjukkan beliau menolak tangan Allah. Tidak mungkin bagi para sahabat Nabi. Arti kekuatan Allah, arti Allah memiliki sifat ya, tangan sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Dua tangan yang hakiki, dan dari itu menerangkan bahwa Allah maha kuat. Karena tangan dalam bahasa Arab salah satu dari sumber kekuatan. Baca cuma judulnya, tetapi isinya tidak dibaca. Mengapa isinya tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak mengerti isinya, atau mungkin setelah baca isinya dia tahu ternyata isinya bertentangan dengan ajarannya Wahabi, karenanya akan dibaca. Kemudian ini Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qalatil yahudi yadullahi maghlulah, qala Ibnu Abbas laisa ya'nuna bidzalika anna yadallahi muthaqah. Ayat ini tidak bermaksud bahwa orang-orang Yahudi bermaksud tangannya Allah itu diikat, tidak, tetapi walakinnahu yaqulun, tetapi orang-orang Yahudi berkata innahu bakhil amsaka ma indahu, Tuhan itu pelit, bakhil karena menahan apa yang dimiliki oleh Tuhan, enggak mau diberikan pada Yahudi. Ibnu Abbas melakukan takwil. Ini ulama salaf. Kalau takwil itu dikatakan hanya Asy'ariyah, berarti Ibnu Abbas Asy'ariyah. Kemudian juga siapa lagi yang melakukan takwil? Ini kita lihat dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului baina yadayillahi wa rasulih, di antara dua ayat Allah dan Rasulnya. Mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Baina yaday ini di antara kedua tangan kalau arti secara literal. Tapi di sini dari Ibnu Abbas justru menafsirkan, melakukan takwil. Ibnu Abbas qauluhu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yaqul, Ibnu Abbas berkata la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Janganlah kalian berpendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya apa? Ibnu Abbas melakukan takwil. Jadi ternyata takwil itu sudah berlaku sejak masa-masa ulama salaf. Ini contoh lagi ulama salaf yang melakukan takwil. Ini tafsir Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani. Qala ya iblisu ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Tuhan berfirman, wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan biyadai, dengan kedua ayatnya. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, al-yadu huna bima'na ta'kid wasyilah majazan. Iyad di sini artinya dengan arti takkid, penegasan. Artinya Allah yang benar-benar menciptakan pada apa yang aku ciptakan sendiri. Maksudnya diciptakan sendiri. Nabi Adam ini gak punya ayah, gak punya ibu, langsung Allah yang menciptakan. Itu maksudnya. Ini kata Imam Mujahid seperti firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika.
dan kekal. Wajhu rabbik maksudnya Tuhanmu yang kekal, hanya Tuhanmu yang benar-benar kekal, maksudnya seperti itu. Yadain menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat itu sebenarnya apa? Imam Baihaqi berkata, babu ma jaa fi itsbatil yadain, bab menjelaskan apa-apa yang datang dalam menetapkan yadain. Yad itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini maksudnya apa? Sifatain, maksudnya sifat bagi Allah, bukan tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. La min haitsul jarihah, bukan arti yadain itu adalah anggota badan atau organ tubuh bagi Allah, bukan itu. Nah, ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iyad atau yadain itu sifat bagi Allah. Tapi kalau menurut Wahabi, iyad itu artinya tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. Ini kata Imam Baihaqi. Mengapa? Liwurudil khabaris shadiqi bihi, karena datangnya informasi yang benar mengenai iyad ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan dengan yadai? Dua iyad artinya sifat Allah diciptakan dengan sifat Allah, dua sifat Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian orang Wahabi ini suka bikin isu-isu. Apa kata mereka? Iyad itu ditakwil dengan qudrah menurut Asy'ariyah. Maksudnya apa? Selain Asy'ariyah gak ada yang melakukan takwil. Sehingga di kalangan Salafi Wahabi beredar rumor, isu-isu kalau ulama salaf itu gak mau takwil, salafus soleh gak mau takwil. Itu gak benar. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini bikin isu-isu seakan-akan takwil itu hantu, seakan-akan takwil itu singa yang harus ditakuti. Mungkin seakan-akan takwil itu virus corona seperti sekarang. Padahal takwil terhadap lafaz iyad itu manhaj salafus soleh. Ini ya, kalau gak percaya, ini kita Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Imam At-Tabari ini mengikuti generasi salaf yang soleh, wafat tahun 310. Beliau ini ketika menafsirkan ayat surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, yadullah, iyadnya Allah itu dibelenggu. Kalau orang Wahabi mengartikan ini, iyad itu tangan Allah dibelenggu. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Kalau ulama salaf gak begitu. Imam Ibnu Jarir ketika menafsirkan ini, Ibnu Jarir berkata, yadullahi maghlulah ya'nuna anna khairallah mumsak wa ata'ahu mahbusun 'anil ittisa'i 'alaihim, bahwa kebaikan Allah itu ditahan dan pemberian Allah ditahan untuk diberikan secara lapang kepada mereka. Jadi bukan iyad dalam arti tangan. Kemudian yang di bawah juga begitu, ghullat aydihim, ya sebenarnya tangan-tangan orang Yahudi itu yang ditahan dari kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud iyad di sini ternyata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ditahan.